Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Yuwardani dengan NIM 2465060. Pada mata kuliah Artificial Intelligence atau AI, saya akan membahas dua jurnal ilmiah yang menggunakan metode forward chaining dan backward chaining. Pada jurnal pertama, yang berjudul Expert System for Diagnosing Cell Plant Disease Using the Forward Chaining Method, itu ditulis oleh Dhani Ahmad Izul Haq, Yani Partiastuti, dan Dava Yusad Aditama. Kemudian dipublikasikan pada Journal of Applied Informatics and Computing pada tahun 2025. Penelitian ini dibuat sebagai solusi dari masalah yang sering dialami oleh para petani bawang merah. Banyak tanaman bawang merah yang terserang penyakit, namun petani seringkali kesulitan untuk mengidentifikasi jenis penyakitnya karena akses terhadap pakar pertanian sangat terbatas. Untuk itu, para peneliti mengembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu mendiagnosis penyakit bawang merah hanya dengan memilih gejala yang tampak pada tanaman. Untuk metode yang digunakan di sini, sistem menggunakan metode forward chaining, artinya proses dimulai dari gejala yang dimasukkan pengguna. Lalu sistem tersebut mencocokkan gejala-gejala dengan aturan if-then yang telah dibuat berdasarkan wawancara dengan pakar pertanian. Step by step, sistem melacak fakta-fakta yang cocok hingga akhirnya sistem dapat menghasilkan diagnosis penyakit. Dari hasil penelitian, ditemukan 5 penyakit utama, yaitu bercak ungu, embun bulu, antrakosa, mati pucuk daun, dan moler. Semua gejala tersebut mempunyai gejala-gejala spesifik seperti bintik-bintik putih, bercak daun berwarna putih, bercak daun berwarna ungu, bercak hijau, bercak merah keunguan, dan sebagainya. Semua gejala tersebut dimasukkan ke dalam basis pengetahuan agar sistem bisa melakukan analisis yang akurat. Hasil penelitian menggunakan 2 tahap pengujian. Yang pertama, pengujian akurasi menunjukkan hasil 93,3%, yang artinya diagnosis sistem sangat mendekati diagnosis pakar. Kedua, pengujian menggunakan teknik cross-validation dengan nilai K sama dengan 10, menghasilkan akurasi rata-rata 98,37%. Ini menunjukkan bahwa sistem sangat stabil dan dapat diandalkan. Sistem ini kemudian dikembangkan dalam bentuk sebuah website. Petani cukup membuka web, memilih gejala, lalu sistem akan menampilkan hasil diagnosis beserta solusi penanganannya. Dengan cara ini, petani dapat mengetahui penyakit tanaman dengan cepat tanpa harus selalu bertemu dengan ahli. Kemudian pada jurnal kedua yang berjudul Implementasi Backward Chaining untuk mendeteksi tingkat stres belajar siswa SMK, ditulis oleh Hamka Witrikamase, M. Salim, dan Salma Penua. Kemudian dipublikasikan pada JIP, Jurnal Informatika Polinema pada tahun 2025. Penelitian ini berfokus pada masalah stres belajar pada siswa SMK. Banyak siswa mengalami tekanan mental akibat beban akademik dan praktik kejuruan yang tinggi. Guru bimbingan konseling biasanya melakukan deteksi stres secara manual melalui wawancara dan angket. Namun cara ini membutuhkan waktu lama. Untuk itu, peneliti membuat sistem pakar berbasis web yang dapat mendeteksi tingkat stres secara otomatis. Sistem dalam jurnal ini menggunakan metode backward chaining. Berbeda dengan forward chaining yang dimulai dari gejala, backward chaining justru dimulai dari hipotesis. Misalnya, apakah siswa mengalami stres ringan, sedang, atau berat. Dari hipotesis tersebut, sistem kemudian mengecek apakah gejala yang dipilih siswa sesuai untuk membuktikan hipotesis tersebut. Peneliti mengidentifikasi 22 gejala stres dari hasil wawancara dengan guru BK. Contohnya, putus asa karena tidak ada dukungan moral dari orang tua, tuntutan dari orang tua untuk juara di kelas membuat depresi, dan sering sulit tidur, dan sebagainya. Dari gejala-gejala tersebut, sistem akan menentukan tingkat stres siswa dari dalam 5 kategori, yaitu stres sangat ringan, stres berat, stres sedang, dan stres sangat berat. Sistem diuji menggunakan white box dan black box.
untuk memastikan logika dan fungsinya berjalan dengan benar. Hasilnya, sistem mampu memberikan diagnosis tingkat stres yang tepat dan konsisten dibandingkan hasil evaluasi guru BK. Bahkan, sistem menyediakan saran penanganan seperti konseling mingguan atau intensif. Dengan adanya sistem ini, siswa dapat melakukan konsultasi awal secara mandiri. Guru BK pun terbantu karena proses identifikasi siswa yang mengalami stres bisa dilakukan lebih cepat dan objektif. Setelah membahas kedua jurnal, kita bisa melihat perbedaan dari kedua jurnal ini, yaitu yang pertama di bidang penelitiannya. Jurnal yang pertama dia berfokus pada pertanian, sedangkan jurnal yang kedua dia berfokus pada pendidikan. Kedua, pada arah penalaran sistem. Jurnal yang pertama bekerja dari gejala menuju kesimpulan, sedangkan jurnal yang kedua bekerja dari dugaan atau hipotesis menuju pemeriksaan gejala. Perbedaan ketiga yaitu jenis datanya. Jurnal yang pertama menggunakan gejala penyakit fisik tanaman, sedangkan jurnal yang kedua menggunakan gejala psikologis dan emosional siswa. Dan terakhir, perbedaan terakhir yaitu ada pada metodenya. Di jurnal pertama, dia menggunakan metode forward chaining, sedangkan jurnal kedua, dia menggunakan metode backward chaining. Dari kedua jurnal itu kita dapat melihat bagaimana kecerdasan buatan diterapkan dalam bidang pertanian dan pendidikan. Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan efisien. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.